boros ini menjadi salah satu tujuan ketika kita ingin salah satu tujuan kota tujuan yang memang bisa kita adopsi begitu sistem pengolahan sampahnya, karena boros sendiri ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia sistem pengolahan sampah, dengan hanya 2% sampah kota yang akhirnya berakhir di TPA, hanya sekitar kurang dari 2%. Nah, kemudian sekarang udah 2%. Sekarang di Sleman? Oh, Sleman masih belum. Ini Ngomongin Swedia dulu. Jauh. Jadi ini kemudian dari sampah itulah 80% di boros ini menggunakan biogas dari sampah, 80% base. Kemudian 25% listrik untuk warga ini juga dari sampah, dan air panas yang dialirkan ke warga ini semuanya dari pengolahan sampah itu sendiri. Nah, kemudian sedikit mengenai pengolahan sampahnya, mungkin sama seperti di semua kota yang ada di Swedia. Memang semuanya ini dipisahkan. Oh ya, dan bagusnya semua itu berjalan karena Boras ini punya visi city free from fossil fuel. Itu yang menjadi goal mereka, yang akhirnya menginspirasi semua sampai ke tingkat warga untuk mereka berpartisipasi mewujudkan visi itu. Dengan mereka mulai memilah sampah dari rumah, kemudian dibawa ke tempat pengolahan sampahnya. Di sana ada satu alat untuk memisahkan mana yang organik dan mana yang bisa dibakar. Yang organik ini nanti akhirnya masuk ke digester, kemudian diproduksilah biogas di situ. Kemudian yang combustible, yang anorganik ini kemudian dibakar di situ, di sekitarnya ada air sehingga airnya itu menguap, uapnya akan dikonversi ke energi listrik, dan airnya itulah yang dialirkan ke district heating systemnya yang ada di sana, yang akhirnya dialirkan ke warga. Secara teknologi, ketika dari pihak beberapa ahli teknik yang sudah berkunjung ke sistem pengolahannya sendiri, mungkin Bapak kalau ada waktu bisa berkunjung ke sana, di Sobakan namanya, untuk sistem pengolahan sampahnya. Nah, di sana sendiri teknologinya sebenarnya tidak terlalu yang advance, tapi maksudnya itu masih memungkinkan untuk kita adopsi begitu. Tapi mungkin ada beberapa titik yang kalau kita adopsi semuanya, itu justru misalnya tempat untuk yang memisahkan organik dan organik. Mungkin kalau itu menggunakan mesin, maka nanti mungkin pemulung juga jadi tidak ada pekerjaan. Jadi mungkin kita bisa adopsi pilih-pilih gitu, nggak semuanya mungkin seperti itu. Tetapi yang lebih penting ini, kalau hanya adopsi teknologi itu mungkin sistemnya tetap tidak akan berjalan dan akan tetap sama saja, nggak turun. Mungkin sekarang open dumping di Sleman atau 90% atau jadi 2% itu perjuangan sangat panjang begitu. Sekarang sudah nggak boleh open. Ya, tapi di TPA. Iya. Kemudian tapi mereka memang yang menjadi challenge-nya di sini sendiri itu adalah habitnya, dan mereka memulai itu sejak tahun 70 untuk mengajari anak-anak kecil memisahkan sampah, dan mereka menggunakan generasi anak-anak sekitar umur 7-9 tahun di sekolah untuk memutus generasi supaya mereka adalah generasi-generasi yang nantinya akan sudah tahu bagaimana berpartisipasi untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, dari itu saja membutuhkan 30 tahun, dan itu adalah Boras yang penduduknya 200.000 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa kalkulasi di Indonesia untuk menyebarkan habit yang sama seperti itu, yang artinya lebih cepat rupanya. Kalau tidak, ya jadi lebih ke tantangan itu yang sebenarnya tidak sekedar teknologi, tetapi yang dihadapi untuk mentransfer sistem pengolahan sampah di Boros yang saya tahu ke Indonesia. Ya mungkin cukup itu saja informasinya. Terima kasih.